Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian bagi mereka. Jadi di sini Al-Quran itu kalau kita berpedoman hidup, itu merupakan petunjuk sebagaimana yang sudah disediakan Allah kepada kita. Jadi di sini Al-Quran, kalau kita jadikan petunjuk, maka Allah menyetujui bahwa kita berpegang pada petunjuk Allah. Mengenai Al-Quran sebagai syifa atau rahmat, itu bisa diketahui kalau memang Al-Quran itu sudah kita jalani sebagai petunjuk dan Allah telah menunjukkan jalan-jalan yang lurus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan yaitu mengenai penyakit vertigo. Penyakit vertigo itu adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu memutar. Namun saya tidak menamakan penyakit ini, yang saya namakan adalah rasanya. Rasanya yaitu seperti orang kita bilang, orang awam, penyakit 7 keliling, muter-muter. Jadi dia bisa datang tiba-tiba dan bisa membanting kita, sehingga ini biasa terjadi kalau kita sedang di kamar atau sedang di kamar mandi. Karena posisi kita di kamar itu adalah antara kita ketika sibuk dan akan hening. Begitupun ketika kita di kamar mandi, yaitu juga antara sibuk dan hening, dan di kamar mandi itu tempat yang tidak terjaga. Maka kalau kita masuk ke kamar mandi harus melakukan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setiap kita masuk ke kamar mandi bukan berarti kita dalam bahaya. Namun di dalam kamar mandi ada bahaya, yaitu karena kamar mandi tempatnya berkumpul para setan dan jin. Penyakit vertigo atau 7 keliling itu adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin yang nyata-nyata sedang mengganggu kita. Sebagai pelaku terapi atau perantara pertolongan Allah dalam hablum minanas kita menangani kasus-kasus penderitaan orang, yaitu tentang penyakit vertigo ini sering saya alami, dan bahkan kalau kita membantu orang sakit maka penyakit itu pun akan menyerang kita kembali, karena di dalam vertigo ada unsur jinnya. Jadi dia sangat marah. Namun dalam pengobatan yang mencari ridho Allah, saya sebagai pelaku, saya tidak berani menjadikan ilmu sebagai alat pencari uang, karena kemampuan untuk melawan jin hanyalah sama sekali itu mutlak dari pertolongan Allah, bukan dari kemampuan kita. Jadi kalau kita menjual ilmu itu, maka yang ditakutkan pertolongan Allah tidak akan disempurnakan untuk kita, dan ketika jin itu membalas, maka kita pun akan celaka. Ketika penyakit vertigo itu datang, maka yang akan terasa itu mutar semua apa yang kita lihat. Jadi karena di sini saya beritahukan itu adalah gangguan jin, maka ketika mutar itu sudah mulai, usahakan tangan kita berpegang pada tembok dan langsung kita hati kembali kepada Allah. Karena orang vertigo, pada saat vertigo itu terjadi, hatinya lalai dari Allah.
Maka di dalam hati secepat itu kita harus kuat pada la ilaha illallah dalam hati. Terus lakukan zikir la ilaha illallah dan tangan berpegang tembok, maka itu tidak akan terjadi ketika kita yakin. Namun ketika keimanan kita kurang yakin, setan dan jin pun dia tahu, maka dia akan melanjutkan penyerangan. Penyerangan vertigo itu biasa terjadi karena satu, jin yang marah, mungkin ada suatu ulah atau tersenggol oleh kita sehingga menyakiti mereka. Maka kalau kita selalu zikir walaupun tidak sengaja jin itu tersenggol oleh kita, maka dia tidak akan mampu menyerang kita. Dan juga ada jin itu melakukan penyerangan karena dia sedang disuruh orang oleh orang yang mendengki kepada kita. Maka kalau kita tidak mengetahui tentang ilmu ini, inilah yang menyebabkan orang mati mendadak. Karena begitu dia kena serangan muter 7 keliling, dia kebanting ke tembok dan pingsan, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun karena pihak para medis tidak mengetahui ilmu yang sebenarnya, maka banyak terjadi salah jalan dalam waktu sekejap pulang tinggal. Maka namanya untuk menjadi orang beriman, ketika menanggung masalah, maka dia buru-buru kembali kepada Allah agar dia diberi petunjuk ada apa gerangan permasalahannya. Ketika serangan itu terjadi, yang terjadi adalah semua yang kita lihat memutar sangat kencang dan kita bisa terbanting, dan suara berdengung. Berdengung itu adalah suara putaran jari pada makhluk jin itu yang sedang mengolah diri kita. Dan ketika kita melihat suatu putaran yang sangat kencang, maka perut kita itu mual, itu sudah pasti. Maka tenangkan, langsung kita zikir la ilaha illallah, maka dengan kepastian dan keteguhan iman itu langsung hilang. Jadi soal tentang vertigo kita tidak perlu terapi, karena kalau terapi berarti keimanan kita lalai kepada Allah, kita tidak mendapat petunjuk dan pertolongannya. Karena di dalam ilmu untuk menangani vertigo, kalau di paramedis itu akan dilakukan suatu terapi. Namun kalau bagi kita umat mukmin, khususnya yang selalu melatih ketajaman hati, dia akan selalu tahu kabar berita dari Allah. Saya selaku pembantu sesama saudara saya yang minta bantuan, mengharap pertolongan dari Allah tentang penderitaannya vertigo, saya selalu diserang balik, namun saya tidak takut. Walaupun bagaimana saya tidak takut, karena takut saya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga supaya vertigo itu tidak datang, maka kuatkanlah zikir di hati. Jangan lalai sholat, Al-Quran dibaca. Seandainya ulah setan di dalam suatu penyerangan vertigo itu tidak mampu, dan dia tahu bahwa yang diserang itu sedang berpegang teguh kepada Allah. Kalau memang jin itu disuruh oleh orang lain, maka jin itu akan kembali kepada orang lain yang menyuruhnya itu. Maka ketika orang lain yang menyuruhnya itu melihat kita, maka Allah akan menanamkan rasa malu pada dirinya untuk melihat kita karena dia sudah melakukan kesalahan. Kalau kita selalu bersama Allah, maka mata hati kita terbuka. Ada orang yang berniat pada buruk pada kita, maka kita diberi petunjuk. Namun bagi orang beriman dengan pemberian Allah itu
dia selalu redam dalam hatinya karena itu hanya pertolongan dan dia tidak mau meninggikan dirinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.